Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari Kelompok 2 akan memaparkan 3 studi kasus pelanggaran hukum dan etika bisnis di Indonesia. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan anggota kelompok saya sendiri yaitu beasiswa Himasyadika Saso. Saya Khairul Islami. Saya Andi Mudrika Indira Alfitri. Saya Andi Fatir Rahman. Saya Nafisa Salsabila. Nah, itu anggota kelompok saya. Di sini kami memaparkan menggunakan pendekatan etika deontologi, yaitu pendekatan yang menekankan pada kewajiban moral dan kepatuhan terhadap aturan, bukan hanya pada akibat dari tindakan. Dalam dunia bisnis, deontologi mengingatkan kita bahwa ada prinsip dan tanggung jawab yang harus dijalankan, bahkan jika itu tidak langsung menggunakan secara finansial. Kasus pertama yaitu eksploitasi pada buruh di PT Karya Mitra Budi Sentosa. PT Karya Mitra Budi Sentosa terbukti mengeksploitasi buruh dengan menahan gaji selama 5 bulan, tidak membayar THR, dan menunggak BPJS selama setahun. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memicu unjuk rasa buruh untuk menuntut hak mereka. Sementara perusahaan terancam sanksi pidana dan denda. Dalam perspektif deontologi, perusahaan gagal memenuhi kewajiban moral dan hukum untuk membayar upah serta menjamin kesejahteraan buruh. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengabaikan hak dasar pekerja yang seharusnya dihormati. Baik, materi selanjutnya yaitu kasus skandal minyak Pertamina, gunakan nada tegas dan informatif. Kasus kedua adalah skandal minyak Pertamina yang melibatkan impor dengan harga tinggi dan markup biaya yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Beberapa eksekutif dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka. Secara deontologis, tindakan ini melanggar kewajiban hukum dan moral karena mengabaikan aturan penggunaan minyak domestik dan prinsip keadilan fiskal. Negara dan masyarakat menjadi korban dari keputusan yang tidak etis. Kasus ketiga adalah pencemaran lingkungan oleh PT Global Solid Agrindo. Perusahaan ini beroperasi tanpa izin industri dan hanya memiliki izin perdagangan. Warga melaporkan pencemaran dan Ombudsman Sumatera Utara turun tangan. Dari perspektif deontologi, perusahaan melanggar kewajiban moral untuk menjaga lingkungan dan mematuhi perizinan. Etika bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan alam. Baik, dari ketiga kasus ini kita belajar bahwa pelanggaran hukum seringkali beriringan dengan pelanggaran etika. Pendekatan deontologi mengingatkan kita bahwa dalam bisnis ada aturan dan kewajiban yang harus dijalankan demi keadilan dan keberlanjutan sosial. Nah, jadi mari kita jadikan etika sebagai fondasi dalam setiap keputusan bisnis. Itulah hasil pemaparan 3 berita yang dipresentasikan oleh anggota kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.